Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia menandai berakhirnya masa pendudukan Jepang di wilayah yang dahulu lebih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan kekosongan pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga akibat dari kekosongan itu dimanfaatkan oleh golongan nasionalis untuk memerdekakan Indonesia. Menyatakan kemerdekaan dengan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka ternyata belumlah cukup bagi bangsa Indonesia. Proklamasi hanyalah langkah awal dari proses mencapai kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan dari negara lainnya tetap diperlukan untuk mengesahkan keberadaan suatu negara. Jika ingin terlibat dalam politik dunia, maka sebuah negara membutuhkan pengakuan dari dunia sebagai suatu negara yang berdaulat. Untuk diakui sebagai suatu negara yang berdaulat, dibutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa dan negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Pemirsa, dalam catatan sejarah, Belanda yang menjajah Indonesia baru mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Saat itu, akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana melalui sebuah upacara di Istana Kerajaan di Amsterdam, Belanda. Dari laman Kemendikbud menyebutkan bahwa sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila negara itu mampu memenuhi 4 syarat berikut, yaitu memiliki wilayah, memiliki rakyat, berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara seperti yudikatif, legislatif, eksekutif dan lain-lain, serta mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Berikut beberapa negara yang telah memberikan sumbangsi besar kepada Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku konsul jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir merupakan negara yang paling sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat Republik Indonesia di ibu kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno melakukan konsolidasi kabinet. Tak sekedar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947 dengan menunjuk H.M. Rashidi sebagai kuasa usaha Republik Indonesia serta membuka kedutaan besar di Kairo. Hubungan Indonesia dengan Liga Arab pun secara formal terjalin. Liga Arablah yang berkali-kali mengecam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militernya. Sejak diketahui sebuah negeri mayoritas muslim bernama Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimin, organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Dengan menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya. Berbagai acara tablik akbar dan demonstrasi pun digelar. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia atas Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan begitu, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu menyusul Syria, Irak, Libanon, Yaman, Saudi Arabia, Afghanistan, Iran, dan Turki. Selain negara-negara tersebut, Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia. Sementara itu, Palestina justru secara de facto mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka setahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 6 September 1944. Pengakuan tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia Islam oleh seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia ini bertepatan dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh Jenderal Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang, terhadap kemerdekaan negara Indonesia. India, negara dengan penduduk mayoritas Hindu ini, merdeka 2 tahun setelah proklamasi Soekarno-Hatta.
Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung Indonesia. Republik Indonesia pun diuntungkan dengan persahabatan Muhammad Hatta dengan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pemimpin Partai Kongres Nasional India. Pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, pemerintah Republik Indonesia menawarkan bantuan 500.000 ton beras. Bantuan itu dikirim pada tanggal 20 Agustus 1946. Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada tahun 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB. India juga mengirim obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500 ton beras ke India. Tak lama setelah merdeka, Bung Hatta melakukan kunjungan ke Mumbai, menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. India kemudian menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948. Nehru menggelar konferensi Asia yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Libanon, Suriah, serta Irak untuk mendesak Belanda keluar dari wilayah Republik Indonesia. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu, terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan di Australia. Akibatnya, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomat Belanda dan memasang spanduk bertuliskan Hands Off Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mengakui kemerdekaan Indonesia mendapat pujian dari Sultan Syahrir dalam pidatonya pada tahun 1945. Sultan Syahrir menyatakan bahwa Australia adalah teman. Ketika agresi militer satu terjadi setelah perjanjian Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada tanggal 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia. Seandainya tidak diveto Prancis yang saat itu masih mendukung Belanda, maka Australia berhasil meyakinkan negara-negara maju agar wilayah Indonesia sebelum agresi diakui oleh PBB. Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1947. Diplomat Australia, Thomas Critchley, menjadi sahabat baik Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik Republik Indonesia. Pemirsa, tahta suci Vatikan turut memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara pemimpin umat Katolik sedunia dengan Indonesia sudah terjalin sejak era Kerajaan Nusantara hingga akhirnya Belanda berkuasa sebagai otoritas kolonial. Hasil lobi Romo Sugiya-Pranata, uskup pribumi pertama sepanjang sejarah Hindia Belanda, Vatikan segera memahami bahwa secara faktual rakyat Indonesia tidak akan lagi bisa menerima kekuasaan Belanda. Sebulan setelah Mesir mengakui Indonesia sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 6 Juli 1947, tahta suci menunjuk delegasi apostolik Jos Maria Joseph sebagai penghubung antara Vatikan dengan Republik Indonesia. Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia. Dukungan Vatikan bersifat simbolik karena secara moral bangsa-bangsa Barat berlahan mengubah posisi netral terhadap Belanda. Bahkan saat Belanda menggelar agresi militer, negara seperti Australia dan Amerika Serikat mengecam keras manuver politik tersebut. Secara de jure, Vatikan baru berhubungan resmi dengan Republik Indonesia setelah mendirikan Apostolik Internunciatur di Jakarta pada tahun 1950.
Selain keempat negara tersebut, Indonesia juga mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional yang bersifat global dan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada 24 Oktober 1945. Pelopor dari berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dukungan PBB terhadap Indonesia di antaranya. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Setelah agresi militer Belanda I, PBB membentuk Komisi 3 Negara demi terlaksananya Perjanjian Renville. Setelah agresi militer yang kedua, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) untuk menggantikan Komisi 3 Negara yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Rum-Royen. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik Indonesia pertama di PBB. Ia memiliki peran besar dalam upaya mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada 28 September 1950. Pemirsa, dalam hubungan internasional, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional dan berperan secara aktif dalam memperjuangkan tercapainya perdamaian dunia. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan segala pengorbanan oleh para pejuang tak terpisahkan dari cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kemerdekaan politik tidak bisa dipisahkan dari kemerdekaan ekonomi, dalam arti terjaminnya hak dan peluang bagi seluruh rakyat untuk memanfaatkan kekayaan tanah air. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.